Sosok kali ini nggak kaleng-kaleng. Sosoknya sangat kontroversi. Saat pejabat-pejabat lain kalau bicara itu diplomasi dan hati-hati, sementara sosok yang satu ini sangat berani, ngomong ceplas-ceplos, keras, dan penuh kontroversi. Inilah dia opung kita, Luhut Binsar Panjaitan. Dipersembahkan oleh Halo Bapak, terima kasih sudah berkenan menerima kami dari Garuda TV. Di opening saya itu mengatakan Bapak ini sosok yang sangat keras Pak. Ngomong apa adanya, tegas, keras, dan berani. Sepertinya nggak ada Bapak takuti Pak. Kenapa sih seorang Luhut Binsar Panjaitan itu kami nih Pak ya wartawan, netizen itu selalu menantikan Pak Luhut ngomong apa ya? Ngomong apa ya yang seru-seru? Kenapa Pak seberani itu? Ya mungkin udah lahirnya dari sana, ke Pasu selama, ya, terus orang Batak lagi, latihannya keras, ya sudah. Tapi kan yang penting yang disampaikan tuh kebenaran. Ya emang kadang-kadang istri saya suka kritik juga. Ya kamu jangan terlalu keras ngomongnya lah gitu. Ya, tapi saya bilang kalau nggak kita berikan apa adanya, kadang-kadang orang suka ya Nggak paham-paham Pak tidak ya? paham-paham. Jadi Bapak tuh memang saat pejabat lain tuh kan Pak cenderung lebih banyak tuh diplomasi, ngomong hati-hati. Itu Bapak kenapa sih Pak memang seberani itu gitu? Ya kalau saya kan selalu bicara dasarnya data ya. Jadi kalau memang data ini perlu publik tahu ya disampaikan aja. Ya jangan menyampaikan berita yang tidak benar gitu. Tapi yang kedua, kita sendiri juga jangan aneh-aneh juga, itu penting. Karena dengan digitalisasi semua, sekarang kan semua Iya transparan. Pak. Jadi kalau kita bohong-bohong, ya rakyat itu pasti tahu juga. Jadi untuk apa gitu. Pak, dari semua pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang keras-keras ini, saya juga salah satunya Pak nih yang paling terkaget-kaget, ada satu soundbite Bapak yang wow, kita semua nonton berani sekali nih Pak ya. Saya tunjukin ke Bapak ya. Tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Lah kan dia benar itu. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat dan saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Tuh Pak, pindah saja dari Indonesia. Pergi saja kalau kritik-kritik terus. Kenapa tuh Pak berani sekali Pak? Kritik itu boleh. Sebenarnya ngeritik itu harus. Tapi jangan ngeritik itu jadi destruktif. Betul. Harus ada ya apa latar belakangnya. Kita senang kok dikritik. Itu anak-anak muda di kantor saya itu apa semua setuju sama saya? Enggak juga. Oke. Banyak yang saya omong-omong itu sebenarnya hasil diskusi dari mereka. Makanya saya suka sebutkan ini kan kerjanya si ini, kerjanya si Firman, Seto, Seto, Singgi. Rahmat, Tinggi, semua kan disebutin. Semua disebut ya. Tapi yang tanggung jawab kan saya. Jadi ini penting supaya kita belajar transparan itu. Dulu orang kemarin saya di mana ya? Kumpul dengan 400 anak-anak muda Indonesia yang mau di Peruri yang membuat GovTech gitu. Saya sampaikan. Ya kita ini kadang-kadang terlalu banyak omong aja, tapi kerjanya nggak benar gitu. Ya, sekarang kalian nih membuat coba anak-anak muda itu semua membuat tuh GovTech itu sekarang yang buat tuh anak-anak muda Indonesia. Iya. Dan saya tanya kenapa kalian mau ya? Kami bangga, kami menjadi bagian perubahan Indonesia. Itu kan suatu sukses story yang banyak orang nggak sadar bahwa terjadi suatu transformasi Indonesia dengan digitalize. Nanti pada bulan Januari kita akan mulai lagi, Eli, Iya Pak. mulai lagi record kembali data-data kita. Jadi orang semua face recognition segala macam. Dan itu akan nanti untuk bansos, untuk tadi pupuk, untuk semua. Dari by name, by address, langsung target. Jadi seperti 30 triliun misalnya
subsidi pupuk, ngapain ngasihkan lagi? Direct aja ke orangnya. Iya, Nanti kasih udah ke direct. Eli, kasih Singgi, nanti mereka beli dari e-katalog. Nggak ada Semua- korupsi lagi. Jadi memutus jaring-jaring Yes. adanya korupsi dan celah-celah Yes. untuk korupsi Yes. ya Bapak ya. Jadi itu saya kira satu legacy dari Pak Jokowi, dan saya lapor juga Pak Prabowo, ini disempurnakan, karena ini belum sempurna nih, masih jalan nih. Sama dengan sekarang e-katalog. E-katalog itu sudah e-katalog. versi ke-6 loh. Iya. Nah, versi ke-6 ini kita pengen semua UMKM nanti yang belanja e-katalog, dia langsung bayar oleh Kementerian Keuangan. Ini lagi kita sempurnain. Sekarang misalnya lagi kita sempurnakan masalah Simbara untuk timah. Nah, tadi baru kemarin kita rapat, besok nanti hari Senin kita akan rapat nanukan, SDM harus membuat prosedur pemberian izin itu sejalan dengan nanti sistem yang ada sini. Sehingga bisa langsung tercatat. Nanti IUP-nya yang dipunya Elim, misalnya jumlahnya, nomornya berapa, dikeluarkan berapa, luasnya berapa, di mana, jumlah cadangannya berapa, produksinya berapa, kita langsung bisa tahu. Jadi nanti kamu ekspor itu bisa langsung keluar, direct ke- nggak bisa you main-main. Iya, iya. Jadi sama dengan timah ini. Jadi mulanya nanti itu datang embrionya itu harus sama nanti apa yang di sistem yang ada di SDM dengan apa dengan Simbara. Itu kita mention gampang itu. Berarti celah-celah untuk suap aparat itu kecil jadinya. Mungkin Iya kita tidak- perkurangin Iya, terus lah. iya, Jadi betul. dulu kan marah orang sama saya itu memang banyak itu di KPK itu yang kadang-kadang dia senangnya hanya OTT. Padahal Kampungan dia kata lupa Bapak itu OTT kampungan. ya. Padahal fungsi dia salah satu yang paling penting pencegahan. Betul. Pencegahan itu Eli. Nah sekarang dengan ada e-katalog, mana ada OTT lagi? Iya Pak. Bagaimana ada OTT yang dia belinya di mesin? Saya berkali-kali sampaikan ini. Iya, iya. Jadi jangan lagi kita bilang pelemahan KPK. Apa yang pelemahan? Diperkuat KPK itu dengan Sebetulnya, Pak, ya, sistem ini. dengan sistem ini. Undang-undang Jadi kalau mau bikin meminimais begini, kerjaan KPK dong Pak? Apa? Meminimais kerjaan KPK dong? Ya semua harus diminimais semua. Oke. Polisi, kejaksaan, KPK, Iya, iya. pemerintah semua diminimais lagi, yang surat menyurat semua sudah langsung tunjuk. Portalnya jadi satu. 27.000 portal yang ada di mana? Di kementerian lembaga itu tinggal jadi satu. Ya kan Satu mengurangi pintu, semua. Iya. Kemarin saya bilang sama anak-anak muda 400 itu, I'm proud of you. Kau banggalah jadi orang Indonesia. Dengan segala kekurangan kita. Kita ini nggak sempurna. Iya. Tapi dengan kalian buat coba peduli lindungin, itu kan big Peduli sukses lindungi. daripada Indonesia. Orang banyak nggak tak Negara apresiasi. lain bangga tuh, Nggak Pak. ada. Dulu orang cynical benar Semuanya dengan satu itu. Itu iya, Setiaji online. punya kerjaan. Iya. Setiaji itu yang mainkan itu. Makanya saya bilang, Ji, ya pahlawan-pahlawan kayak mereka ini. Tapi Pak Luhut, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kan kita orang tua tuh kan kadang disebut suka gaptek Pak. Tapi kok bisa Bapak Luhut bisa mengakomodir dan bisa paham teknologi yang dijelaskan oleh anak muda Pak? Kadang kan kita orang tua suka, ini payah nih nggak ngerti gitu. Orang anak muda kan gitu Pak kalau sama orang tua. Tapi Bapak paham? Karena dia ketawa juga tuh sama juga. Dia juga pun gaptek juga kayak Iya gue. kan Pak? Iya Pak. Saya juga termasuk gaptek nih Pak, usia-usia kita nih Pak. Saya juga gaptek. Sebenarnya ya ada berapa hal Eli. Yang pertama saya memang punya kebetulan sekolah yang saya buat dalam bidang Teknologi, IT dan biotech. Dell, Itu ya. 22 tahun yang lalu saya buat. Jadi ya saya mau nggak mau kan belajar-belajar juga lah. Walaupun bodoh-bodoh ya oke, paham juga. Tapi di kantor saya itu anak-anak muda itu kan banyak-banyak yang master dalam bidang ini, dalam yang itu. Ya mereka ngajarin saya. Jadi kita yang tua-tua ini juga jangan merasa bahwa kita paling hebat. Enggak lah. Bapak mengakui ya, Bapak diajarin sama yang muda-muda iyalah. coba. Itu tanya sih gitu. Aku kalau nggak ngerti, aku tanya, Tok ini apa ini angka dari mana kau dapat nih? Man, ini bagaimana ini Man gitu. Nggak perlu gengsi-gengsi Rahmat, apa ya, kenapa? pride-nya orang tua gitu. Kadang kan suka, kalau muda tahu apa. Eli, kenapa kamu merasa kau paling tahu semua? Iya, Nggak Pak, bisa, benar, kita benar, ada, benar. kalau di tentara itu ada kemampuan dan batas kemampuan. Saya tahu ada batas kemampuan saya, makanya saya tanya, makanya saya cari pembantu-pembantu saya yang canggih-canggih. Iya. Tapi kalau tiap hari dia ngajarin saya, masa saya nggak pintar? Saya kan ketuanya, ya tiap hari gimana ini bikinnya? Oh gini Pak, ini gini. Oh ini gimana ini? Ya Bapak cerdas berarti kan. Jadi Ya, kalau orang nggak tua cerdas, yang aku kan cerdas. nggak jadi Nggak anu jadi juga. Menko ya. Kalau cerdas itu Eli satu hal, tapi yang lebih penting menurut saya bukan hanya cerdas, karakter itu. Karakter. Jadi kamu juga harus ada kesetia kawanan. Saya berkembang anak-anak muda itu setia kawanan,
respect kepada lingkunganmu, respect kepada yang lebih hebat dari kamu, dan Iya, kamu jangan iya. pernah ragu mempromosikan bawahanmu. Kita Nah, kadang-kadang merasa, itu, oh Pak. bawahan kita ini saingan kita gitu. Waduh. Leader yang itu tuh tugas leader berat banget Pak. Bagaimana menaikkan leader-leader baru. Ya. Eli, kebahagiaan saya yang paling besar sebenarnya adalah kalau pembantu-pembantu saya itu jadi lebih hebat dari saya. Wah Pak, saya jadi anak buah Bapak dong. Iya, saya kan suruh sekolah Iya, mereka, iya, saya iya. suruh mereka bikin kursus ke Stanford lah, ke Harvard Ke lah, Harvard. bidang-bidang seperti misalnya bidang apa namanya hilirisasi. Hilirisasi. Sekarang yang paling jago tuh ya di Republik ini si Seto. Wow. Oh iya dong, sekarang Iya. EV yang paling jago di Republik ya Rahmat. Kemana-mana saya bilang pergi, kalian pergi, belajarin ini gitu. Bapak punya jagoan-jagoannya ya. Lah iya, kan kebahagiaan saya kalau mereka tuh jauh lebih bagus dari saya di kemudian hari. Dan Bapak kasih tempat buat mereka. Harus dong, Kasih Eli. kesempatan. Jadi pemimpin tuh jangan jadi takut disayangin anak buah. Nah, ini pelajarannya banyak banget hari ini. Bukan pelajaran. Karena aku lebih tua dari kamu, El. Bapak, saya ingat banget tahun 2022 ya, Bapak itu viral banget. Bahkan kita semua wartawan itu Pak, pasti nanti LBP deh. Bapak itu kayaknya menteri segala urusan. Bapak aja waktu itu 2022 bilang 27 penugasan dari Presiden Jokowi. Bapak itu nggak sekarang udah 2024 sudah berapa puluh penugasan Bapak? Ya nggak tahu saya lagi berapa Tuh, puluh. banyak banget. Kenapa sih Bapak Menko Marves gitu, tapi Bapak ngurusin minyak goreng, ngurusin juga COVID Pak. Saya ingat banget bagaimana kita semua ketakutan waktu COVID, Bapak terus ada di TV gitu, ngomong di TV dengan berani. Maaf ya Pak, saat waktu itu COVID, orang-orang yang lanjut usia itu kan Pak pada semuanya mengisolasi diri di rumah. Tapi Bapak berani gitu, nggak ada takut-takut ya sama COVID pun Bapak nggak takut Pak. Bukan nggak takut, Eli, saya juga takut, sama aja. Ya tapi kan ada tanggung jawab. Ya, tapi saya kan pakai masker terus. Ya kalau harus kena juga ya mungkin itu maunya Tuhan. Tapi Bapak belum pernah kena, Jadi kan? saya kena setelah COVID selesai. Ya kan, makanya setelah COVID selesai kita dulu Jadi- wartawan ini Bapak kok nggak ada takut-takutnya sih gitu. Coba Bapak Menteri segala urusan itu kenapa sih Jokowi selalu Ya, sebenarnya- apa-apa Pak Luhut, kenapa ya, sih Pak? juga banyak juga menteri yang dapat Enggak, Pak, penugasan. kayaknya Bapak lebih banyak. Ya, kalau saya pemimpin sama aja. Itu kamu lihat tuh si Seto, si Firman, si Rahmat, si Singgi itu si Nani. Itu udah overwhelm semua aja. Mereka bilang, "Pak, bandwidth kita udah mulai gini." Kalau sama Odo, saya bilang, "Ya, Om Dok. ya." Iya. Tapi mereka juga, saya bilang, "Kalau udah bandwidth kau, aku bandwidthku gimana?" gitu loh. Sama aja kan. Aku udah umur 77, kau baru umur 36. Tapi cepet banget harus switch Pak. Tiba-tiba ngurusin motor listrik, tiba-tiba ngurusin kereta cepat, tiba-tiba ngurusin gimana tuh Pak, ngurusin kemarin Water Forum, lalu ngurusin IKN juga. Ya Kan itu saya kira ya given kalau itu sih. Tuhan itu kan sudah kasih seseorang tuh ada talenta-talenta sendiri. Jadi kita juga nggak usah merasa istimewa lah, itu biasa aja itu menurut saya. berarti seorang Luhut Binsar Panjaitan bagaimana Pak dengan cepat harus adapt dengan berbagai tadi urusan yang banyak tadi Pak. Ya memang mungkin saya bilang tadi sudah Tuhan kasih talenta buat Given saya tadi ya. mungkin untuk bisa cepat beradaptasi. Tapi menurut saya karena orang sekeliling saya hebat-hebat juga sih. Itu kunci sih. Kalau mereka tidak hebat-hebat, saya kan semua yang saya kerjakan harus basisnya data. Makanya saya nggak suka tuh kalau ada orang ngomong-ngomong asal ngomong, belum tahu ceritanya terus ngomel, terus ngomong kritik. Emang kita bego apa? Kita kan nggak bego, orang pintar-pintar semua di sekeliling saya itu, semua basisnya data. Kamu jangan feeding saya dengan data yang nggak akurat loh ya, karena keputusan saya nanti bisa jadi nggak benar. Sehingga mereka itu punya big data sendiri yang sangat akurat dan mereka upgrade semua mengenai ekonomi, mengenai apa aja. Dan itu kekuatan saya. Iya. Orang mau ngomong apa ya saya siap. Kita ngomong data. Dan Bapak paham gitu ya baca data dan inget gitu ya. Ya itu tadi. Iya given tadi Kalau- lagi-lagi ya Ya cerdas. bagaimana nggak ingat ya, Iya. tiap hari saya kerjain itu. Bukan Iya, saya nggak iya. pinter-pinter amat lah. Oke lah. Oke lah, tuh kan Bapak merendah terus tadi lalu selalu bilang bahwa ini adalah apresiasi Ini tim benar, Bapak bukan di bawah. merendah, bukan merendah. Itu fakta yang saya cerita sama kamu. Iya, Itu yang terjadi. Kita pemimpin yang merasa jadi pemimpin, akan jadi pemimpin tuh, jangan pernah bohongin dirimu sendiri. You have to give the good example. Saya tidak pernah lupa
di Akademi Militer yang apa yang selalu disebutkan pelatih-pelatih kami, senior-senior kami, tanggap tanggon teringginas. Tanggap tadi itu kecerdasanmu, terus kamu olah. Tanggon itu tadi mental karaktermu harus Tanggon, kan. Pak ya, dan Ya, terengginas. teringginas itu ya kamu harus sehat. Fit ya. Dia fit, Iya, sehat. iya, iya. Nah, mentalmu juga harus Mentalmu sehat. juga sehat. Jangan kamu merasa bahwa kau segala-galanya. Semua kan ada akhirnya kok. Iya, iya. Enggak, Pak Luhut, saya masih mau ke kampung. Jadi kalau orang sekarang bilang beliau itu abuse of his Iya. power, itu salah itu. Program anak terbaru di Garuda TV. Serunya belajar sambil bermain. Bernyanyi dengan gembira. Bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Afshina. Di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Serial kolosal India terbesar abad ini. Garut terpedaya pasukan Asura dalam upayanya merusak pertapaan Dewi Aditi. Mampukah Garut melawan tipuan musuh? Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Bapak, kalau kami wartawan tahu lah, tapi kan ini mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu Pak ya, yang belum tahu juga. Bagaimana sih Pak awal perkenalan atau awal persahabatan seorang Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo Pak? Waduh, Kita flashback sedikit Bapak. Saya Itu- sih tahu katanya urusan bisnis ya Pak, karena Iya. urusan perkayuan kan. Iya. Jadi Cerita, Bapak. anak saya yang paling kecil itu, Carrie itu sekolah kan di mana di Inggris, di St Andrews. St Andrews, dan dia pinter memang. Jadi satu ketika saya cerita, Care, Papa ini punya konsesi hutan di Kalimantan Timur gitu. Itu 52.000 hektar kira-kira, saya masih ingat tuh. Sekarang udah saya lepas sih. Terus segera dia ada teks saya, terus dia telepon, dia bilang, Dad, listen, katanya, kamu tuh jangan pernah merusak lingkungan ya, katanya. Karena Indonesia di Inggris ini namanya nggak Lagi bagus, disorot. mana deforestation segala macam gitu. Deforestasi. Jadi please, kamu mesti bikin finish product lah gitu. Ya, wah saya terus, anak saya yang paling kecil kan perempuan, ya saya kan sayang banget sama dia. Terus ya saya cari di direktur di kantor saya itu, ada namanya Bambang. Bambang, saya bilang, Bang, ini gimana caranya kita supaya ini bisa bikin finish product gitu. Cari aja apalah, siapa yang punya mebel kayak apa, kayak kosen, kayak apa segala macam. Jadi kita bikin gitu. Jadi prosesnya itu supaya benar. Gitu. Dan replanting programnya juga Iya. mesti benar gitu-gitu.
Ya Pak, nanti saya cari Pak gitu. Terus Mas Bambang ini nyari-nyari, kemudian selek 1 minggu 10 hari kemudian, Pak ada Pak. Nanti teman saya satu sekolah Teman kuliah kuliah di kan, Pak? UGM, Iya. kuliah di UGM. Ya, teman baik saya lah Pak gitu. Iya. Oh, ya udah, kenalin lah siapa gitu. Namanya dia bilang Joko Widodo. Oh, ya saya kan jenderal. Joko Widodo siapa? Saya nggak tahu. Siapa? Ya terus ya dia bilang dia tuh punya furniture juga di Di Solo. Solo, namanya Rakabu gitu. Oh, ya udah, kenalin deh, biar aku nanti ketemu sama beliau lah. Nanti kita joinin aja sama dia, biar nanti beliau yang oh ya Mas Joko Widodo yang belum tahu Jokowi kan, Joko Widodo yang proses gitu. Ya itulah mulai, kami ketemulah di kantor saya di Bakri ini. Waktu Iya. itu. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya udah lihat beliau nih humble tapi jelas, oh paten juga kawan nih gitu loh. Ya itulah pertama kami kenal. Iya, dan sampai akhirnya jadi teman bisnis, lalu bahasa sama-sama di pemerintahan. Iya. Nah, Pak, Bapak bisnismen yang sukses. Ternyata juga di pemerintahan juga bisa duet yang sukses juga dengan Joko Widodo. Bagaimana sih Pak persahabatan antara seorang Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan ketika tadinya sama-sama berbisnis lalu sama-sama mengurusi negara, Pak? Ya mungkin kita jadi saling kenal ya, karena saya juga ya enggak pernah, saya tetap respect sama Pak Jokowi, kemudian wali kota kan. Ya saya selalu Mas Jokowi ini gini, lalu saya telepon, kita ketemu, atau saya ke Solo, beliau yang jemput, beliau yang nyupir, kadang-kadang itu hebat loh. Ini hebat juga nih Mas Jokowi ini sebenarnya. Kemana-mana Nggak ada gitu ya? pengawal-pengawalan gitu loh, nggak ada pengawal-pengawalan tuh. Saya jadi suka gitu, karena saya juga nggak terlalu suka dikawal-kawal. Kalau Eli lihat, mana pengawal saya cuma 1 orang. Iya, iya. Ngapain mau kawal-kawal, emang siapa yang mau bunuh kita gitu. Ya itulah, jadi sama hormat gitu ya. Terus dia satu ketika pengen jadi kami dari teman tim saya, ada banyak jenderal-jenderal di kantor itu lihat, setelah kita kan kenalan lama, karena kita satu grup itu. Kita lihat, kita bikin survei kecil-kecilan gitu. Pak Joko ini ada mau pelatihan gubernur kan. Iya. Gitu. Kita dorong aja tuh Mas Jokowi itu jadi gubernur DKI gitu. Ayo kita gitu. Ya pendek cerita, kita doronglah dia juga dikontak oleh pihak lain untuk jadi gubernur DKI. Ya saya telepon, Mas Jokowi, sampai di mana? Di Solo Pak, Pak Luhut gitu. Oh, kita bisa ketemu nggak? Saya pengen ada ngomong gitu. Wah, saya juga pengen ketemu, karena saya juga pengen ada ngomong sesuatu. Gitu. Iya. Ya ketemulah kami di kantor saya, ketemu di kantor, terus ngomong, saya cerita, saya bilang Mas Jokowi, kami lihat kok penjaringan tuh kalau jadi gubernur DKI bisa menang. Nah, saya baru mau minta nih arahan nih Pak Luhut, gimana kira-kira saya karena ada yang dorong saya untuk maju juga. Maju juga. Bilang maju aja, maju nanti kita dukunglah, saya bilang gitu. Ya udah, dia maju. Si Foke kan teman saya, gubernur. Iya. Foke, tapi saya lihat ya Foke di sini datang tuh. Saya bilang, Fok, lu kalah lu sama dia lu, saya bilang sama dia. Wah, gimana bang? Ya menurut gua dia turun sampai kampung-kampung sampai pagi-pagi, mana lu nggak lu keluarin duit aja nggak Wah bang bantulah. Ya gua bantu kalau suara gua cuma 1 juga. Tapi tekniknya gua lihat itu, Iya. kawan ini hebat tuh, saya bilang. Dia dari rumah gua bisa jam 11 malam udah selesai. Aku udah bilang selamat istirahat, masuk. Enggak Pak Luhut, saya masih mau ke kampung. Jadi kalau orang sekarang bilang beliau itu abuse of his power, itu salah itu. Memang beliau bilang sama saya satu ketika waktu jadi saya kepala staf presiden, Pak Jokowi, kita bicara kemiskinan kan. Dia bilang, Pak Luhut, orang nggak usah ngajarin saya soal kemiskinan. Oh saya dari situ, 3 kali loh Pak Luhut saya digusur keluarga saya. Saya itu waktu itu belum membayangkan saya ini sekolah mau kemana. Jadi saya selama saya jadi presiden, saya pokoknya harus berbuat apapun untuk mengurangi kemiskinan. Itu tekadnya beliau. Dan itu sebabnya waktu day one di Bina Geraha kami beliau di istana, itu sudah belusukan itu. Jadi udah hobinya dia
mungkin menurut saya ini, maaf ini, refleksi daripada kepahaman beliau terhadap kemiskinan. Jangan omong doang. Sekecil apapun I have to do something in order to help them gitu loh. Bangun sistem kan dana desa dibuat. Yang melaksanakan dana desa kan Pak Jokowi. Sampai sekarang. Makanya nggak apa ada yang ribut di desa, kan nggak pernah ribut. Iya. Itu yang terus beliau bilang, Pak Luhut ini Profesor Mubiarto punya. Ini sebenarnya ekonomi Pancasila itu di sini. Jadi biar itu uang dikorupsi, kalau berputar di desa itu akan pembangunan ekonomi. Itu kan bicara. Jadi saya terus terang ada profesor-profesor bilang presiden abuse of power dengan itu, nggak benar itu. Sama sekali nggak benar. Saya pernah saran beliau, Pak Presiden, setelah dia presiden, Bapak tuh jangan malam-malam kasih ke desa-desa, kampung-kampung soal keamanan. Dia bilang, Pak Luhut kan mereka nggak tahu saya datang, dan Pak Luhut, banyak mereka tuh mungkin yang nggak punya makan. Jadi saya kalau datang berikan sesuatu, ya mungkin menolong mereka baik. Karena kita nggak bisa tolong semua. Nggak bisa tolong semua. Ini kadang-kadang saya lihat banyak itu, maaf ini, ya, guru-guru besar itu, maaf sekali lagi, main omong aja, tapi nggak cerita di baliknya itu harus paham. Jadi kita bangun negara ini bukan seperti balik tangan, tidak. Bapak, banyak pasti orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi kita melihatnya, Bapak ini paling dekat dan paling dipercaya. Ya enggak juga, saya nggak pernah merasa paling dekat dengan Pak Jokowi. Ya bahwa saya pembantu beliau, ya saya laksanakan tugas saya. Seorang Luhut Binsar Panjaitan, Pak, yang tadinya saya jenderal, ini wali kota atau pengusaha furniture gitu. Bagaimana sih Pak, sekarang Bapak jadi istilahnya jadi timnya beliau seorang Presiden Jokowi? Ya kan kita harus tahu diri. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu diri di dalam banyak level dalam kehidupan gitu. Ya, saya tahu diri saya anak buah. Saya harus loyal, dan itu yang diajarkan ya Pak Beni Murdani juga sama saya, Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Ya loyalitas itu menurut saya kunci. Tentu kepada hal-hal yang benar. Jadi saya, kalau atasan saya tidak melanggar konstitusi, ya saya akan tetap loyal. Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi. Apa sih yang dilanggar? Lagi berhenti dari wakil presiden, siapa yang nunjuk? Nggak pernah namanya, saya udah pernah ngomong itu di mana. Nggak pernah Presiden Jokowi itu bilang misalnya ke saya, Pak Luhut ini gimana Gibran supaya gini-gini atau ini. Nggak pernah. Itu berjalan, ya menurut saya itu universe punya skenario tuh menurut saya. Tuhan punya skenario. Ini saya tanya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo bilang ya saya kumpulin koalisi, saya kasih kertas kosong, suruh nulis nama, semua aklamasi milih si Gibran. Itu saya bilang sama Prabowo. Setelah ketemu dia datang jenguk saya bilang, Wo, itu konstitusi dia nggak bisa umurnya gitu. Udah bang, kita judicial review aja. Aku udah partai ada berapa orang, 4 atau berapa judicial review. Kenapa nggak boleh? Dan menurut saya logika saya ya. Tapi kalau Pak Jokowi untuk mengatakan nggak pernah. Jadi saya saya bilang, kenapa kearifan di para guru besar itu nggak ada gitu. Ya bukan membuka luka lama ya, tapi supaya kita belajar ke depan. Jangan terlalu cepat-cepat untuk terus blame orang. Saya nggak elok itu. Buat seorang Luhut Binsar Panjaitan, singkat saja Pak, kira-kira sosok Presiden Joko Widodo itu selain tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal, beberapa kata gitu, seperti apa Pak sosok beliau? Ya seorang yang mampu sampai hari ini memberikan tauladan. Memberikan Kerja tauladan, keras. kerja keras. Mau mendengar. Mau mendengar. Ya, itu saya kira dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan segala-galanya loh. Dia juga manusia yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan emosi. Bapak juga? Ya sama. Kita semua ya? Kita semua. Terus saya lapor ke Bu Mega. Saya di Bu Mega ditegur malah. Situ tanggung jawab ya gitu.
tiang segala. Udah tahu orang mengungsi. Tampang lu tampang kriminal. Ngaku aja deh. Belum tahu persoalannya udah main tuduh aja. Ayo kan, ayo. Hei. Saksikan Benyamin Koboi Ngungsi Sabtu 20 Juli pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Lalu makam ini, makam siapa? Hah? Permadi. Saksikan Satria Kapak Tutur Sepuh Sabtu 20 Juli pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Bapak, ini saya punya video yang Bapak harus nonton nih. Ya. Saya tunjukin lagi ya. Suatu saat waktu saya kapten, komandan saya orang Batak. Namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia bilang, "Wok, apa ini? Tentara kok selalu pakai bahasa Jawa." Hai, Kita Pak rubah. Prabowo, nggak usah gitu. Sandi-sandi kita Buka-buka sekarang rahasia pakai kita. angka. Siap, komandan, saya bilang. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. Kau wakil saya, kau 08. Siap. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Ini baru disampaikan saat kemarin acara Halal Bihalal PAN, Pak. Iya. Jadi bagaimana Prabowo masih mengingat Bapak, Sandi 08 itu diberikan seorang komandannya. Tapi memilih 09 karena angka paling besar ya Pak ya, namanya juga pimpinan ya. Gimana Pak ceritanya kode itu? Ya kalau menurut saya sih ya kita mungkin beruntung Pak Prabowo ini jadi presiden terpilih sekarang. Karena saya berkali-kali bicara sama beliau, beliau masih tetap komit untuk meneruskan. Karena saya beritahu ya kan ya kalau saya berdua suka ngomong kadang-kadang ya bertahun-tahun kami bersama kan ngomongnya plus saja ya. Saya bilang, "Wok, kamu kalau saya maaf ini kamu udah presiden terpilih." "Ah, abang ini," saya suka dimarahin juga sama dia. Ya, saya bilang terusin aja yang dibikin Pak Jokowi. Karena pengalaman saya waktu saya kepala staf presiden itu membuat satu program itu bisa 2 tahun loh. Dan sekarang kan sudah ada dan ini belum selesai semua tapi sudah benar. Itu aja kita kerjain. Itu aja perintahin semua, pakai aja anak-anak muda untuk kerja. Tapi ini bang ini partai-partai kan minta 5 ini, minta ini. Ya dianulah, di entertain sebisanya, tapi jangan posisi-posisi kunci itu dikasih orang politisi, kasih aja orang-orang yang betul-betul profesional, yang lain ya dibagi. Dan ingatkan mereka, kita kan membangun negara. Jadi saya kira mengenal Pak Prabowo, saya kira dia akan bisa presiden yang baik. Karena dia mau dengar, seperti saya bilang tadi. Beliau masih mau dengar. Beliau mendengar. Tapi penasaran Pak, kenapa akhirnya Bapak memilih kode itu 08 dan 09 itu? Kemudian. Ya, sebenarnya itu ada ada Kapten John Ramses itu perhubungan kita. "John, kau bikin itu apa itu nama-nama?" Karena saya selalu ngomongnya begitu aja dari dulu.
Oh iya Pak, setuju Pak, siap Pak, katanya itu. Ya udah, ya pakai angka aja Pak. Nah rupanya angka itu Pak Yusuf, Jenderal Yusuf itu, kalau kami bikin Den 81, saya dengan Pak Prabowo, terus saya lapor beliau, dia bilang, itu kau Luhut, sudah betul kau itu, katanya. Gini-gini kaki tangannya Pak Jenderal Yusuf. Itu angka tertinggi dalam Quran ya 9. Jadi 8 tambah 9, 8 tambah 1, 9. Kau lihat itu pesawat saya, semua nomor rekornya jumlahnya 9, katanya. Saya nggak tahu itu, baru tahu di situ. Nah, jadi ya itulah Pak Yusuf. Tapi 8 itu angka yang nggak akan pernah habis-habisnya. Ya, jadi hokinya jalan terus itu kemana-mana gitu. Berkat Bapak ya, Jadi jadi hokinya. saya bilang, wah kau nanti tak habis-habis barang kau ini, saya bilang waktu itu. Ya memang betul lah beliau jadi presiden ke-8. Ya, iya kita juga ya, Pak, ya. ngarang-ngarang ngomong-ngomong aja ya. Tapi saya pikir ya beliau jadi presiden terpilih yang akan jadi presiden ke-8. Saya kira dia akan banyak kontribusi buat Republik ini. Saya yakin itu. Ada lagi Bapak, gajah. Bapak dipanggil gajah, dijuluki gajah di Kopassus, sementara Pak Prabowo dijuluki gajah muda. Kenapa Pak? Dua-duanya sama-sama gajah, tapi ada yang gajah, tapi ada gajah muda. Itu ada ngomong masa-masa lalu itu. Yang manggil saya gajah itu sebenarnya itu dulu Pak Hendro Priyono. Ya. Karena Bapak tinggi besar. Ya, dia kan Hendro Priyono senior kami. Ya Pak Prabowo, saya kan respect sama beliau lah. Karena beliau ini punya pengalaman yang sangat unik lah di Kopassus. Ya, dia selalu panggil saya sampai hari ini, dia panggil, Jah, lu di mana gitu. Ya kami dekatnya itu kan begitu. Sama saya ke Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo sekarang jadi presiden, saya bilang janganlah panggil wok-wok lagi. Saya bilang, itu kan institusi, presiden. Yeah. Oh enggak lah bang, kalau kita berdua enggak lah, please, saya bilang, please, Mr. Presiden. Enggak lah, saya harus proper. Jadi sekarang Pak Luhut manggil Pak Presiden. Pak Presiden, wok-wok itu udah, wok-wok. Udah, enggak lah. Enggak, kita juga enggak benar kalau melakukan itu. Ya karena saya pikir, ya kedekatan itu ya jangan disalahgunakan lah. Ya. Bapak, ini ada satu lagi nih. Ada yang ya ini kami di momen tamu Pemret ini nggak sekedar pertanyaan dari saya Pak, karena Pak Luhut itu udah milik netizen, milik masyarakat Indonesia. Ini ada yang nanya nih Pak, ini Gen Z Pak. Kita kasih kesempatan kepada Gen Z untuk nanya ke Bapak. Kita dengar ya Pak. Pak Luhut, Bu Mega pernah bilang bahwa tahun 2001 itu yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia, Bu Mega. Tapi di buku sahabatnya Pak Luhut, bahwa yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia itu Pak Luhut. Dan Pak Luhut yang ngurus pasportnya gitu. Jadi yang benar Bu Mega atau Pak Luhut yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia. Dan yang kedua nih Pak Luhut, kasih nasihat dong buat kita yang kaum Gen Z nih, yang masih mendang-mending gitu. Si mendang-mending. Ya sebenarnya jangan diadu-adu lah. Okay. Ya, saya nggak tahu, mungkin bisa aja Bu Mega minta datang. Tapi yang cerita yang saya tahu, yang saya kerjakan adalah satu ketika pagi, saya waktu duta besar di Singapura, sekretaris saya namanya Emily, orang Singapura, datang, dia bilang, Ambassador, you have a very important guest from Jakarta, General. Saya bilang, who is the General? Emily, saya bilang. Oh, he's very famous general, I don't know, his name, I forgot his name gitu loh. Terus saya pergi ke bawah, nah saya lihat Pak Prabowo ada di bawah duduk, baru darat dari luar. Wok, gimana kabar? Wah, kamu dari mana gitu? Dari Jordan bang gitu. Oh, kita ke atas yuk gitu. Saya ke atas kantor saya. Terus saya bilang, pas sudah makan siang, kita makan siang aja dah. Makanlah kami restoran Jepang itu di mana, di Wokut dia di Singapura. Kita berdua ya bernostalgia lah, ya nostalgia. Terus dia bilang, bang aku nanti minta tolong gitu. Apa Wok? Ini kan Prof Cum panggil Pak Sumitro itu, kami Pak Cum waktu kami sekolah di Jerman dulu, panggilnya Prof Cum. Sekarang agak sakitnya agak ya gimana lah gitu. Paspor saya ini udah mau habis. Saya udah 3 kali minta ngadep pada dubes kita di Yaman, nggak pernah diterima. Terus, ya kalau bisa diperpanjang bang supaya aku bisa ke Indonesia. Gitu. Saya panggil lah direktur kepala imigrasi saya. Kata, ini kau nih Pak Prabowo ini paspornya perpanjang ini gitu. Oh siap Pak, siap. Tapi ini
dia bilang, ya ini harus minta izin Jakarta gitu. Kenapa mesti minta izin? Saya apa? Ya, saya bilang, ya, duta besar, apa? Berkuasa penuh, apa? Luar biasa, ya udah. Kau bikin aku tekeng, saya bilang gitu. Ya udah, 3 jam kemudian bikin ku tanda tangan, keluar. Bebas, itu kan masalah kemanusiaan. Terus kemudian saya lapor pada Presiden Gus Dur. Gus Dur bilang, soalnya, ya udah Pak Luhut sudah tangan-tangan, tapi nggak apa-apa kan Pak Luhut. Pak ini masalah kemanusiaan, Pak Prabowo juga, bukan Pak Prabowo itu mau bikin apa Pak? Dia juga udahlah, dia saya kenal lah, enggak lah Pak, orang itu orang baik kok Pak gitu. Pak Luhut kok bilang gitu, udahlah saya kan kenal lama Pak. Ya Pak, beliau cerita sama saya, nggak ada yang menerima telepon dia selalu dari Jordan itu Pak. Kan kasihan Pak, masa mau dibiarkan begitu stranded Pak? Gitu. Ya udah kalau gitu Pak Luhut lah. Gitu. Udah. Terus saya lapor ke Bu Mega, saya di Bu Mega ditegur malah. Situ tanggung jawab ya gitu. Ya itu ceritanya yang benar, jadi jangan udah belok-belok. Ya nggak tahu saya siapa yang manggil, tapi ya saya tahu beliau ada di kantor saya. Tapi itu buat apa sih dipersoalin? Ya udah terjadian gitulah. Dan sekarang beliau presiden, ya kita hormati dong presiden elek. Yang ada yang dulu merasa lebih tinggi, lebih hebat, ya sila-sila aja. Makanya saya bilang nanti kau kalau nggak suka sama Pak Prabowo, ya lawan aja tahun 2020 berapa pemilu lagi? 2029. Tunjukin bahwa kau lebih hebat dari dia. Ya, Pak Prabowo juga 3 kali kok. Dia juga nggak marah-marah, ya marah terus kemudian dia biasa. Kita ini jangan move on dong. Masa terus-terusan mau marah-marah terus. Sudah presiden terpilih, semua dunia udah ngakuin. Apa lagi? El? Iya. Kita nggak dewasa gitu loh. Kita masa terus dendam aja. Melihara dendam tuh nggak ada baiknya itu. Dan merasa kita yang paling hebat. Nggak ada yang kita yang hebat. Ingat loh ya, Gus Dur itu diturunkan, itu nggak melanggar konstitusi loh. Ya, saya yang luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud bukan itu. karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Ini harus diluruskan sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap di-impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik. Saya tahu kok semua itu. Saya tahu di dalam kok konspirasi politik. Ya harus diluruskan itu. Ya, siapa yang menerima keuntungan itu? Ya silahkan aja dilihat. Tidak ada. Jadi jangan kita terus bilang Pak Jokowi ke sana. Nggak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Ini saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu datang ke saya lah, saya jawab itu. Bapak, menurut Bapak memang Prabowo adalah figur yang tepat untuk menggantikan Presiden Jokowi ke depan dan melanjutkan? Ya kalau menurut saya per hari ini, saya bilang ya, he's the best. He's the best. Anda lihat dia interview di Al Jazeera, di Shangri-La Dialogue. Ya, that's a world class. Ya, world class. Ya tinggal sekarang beliau bagaimana mengeksekusi ekonomi ini dengan baik, dengan menggunakan orang-orang baik. Jangan yang toxic digunakan. Itu aja. Ya Bapak secara tegas berkali-kali bilang bahwa jangan menggunakan orang yang toksik. Emang orang toksik itu dari mana Pak? Siapa? Ya banyak sekitar saya kira kan. Partai kah? Ya banyak lah, nggak usah kita sebut. Baik, person bisa, partai juga bisa. Ya, ngapain? Karena sekarang lagi momen-momen untuk pembentukan kabinet kan Pak. Tentunya intervensi banyak sekali untuk Prabowo. Ini Eli, kalau Pak Prabowo itu dengan ada timnya, saya lihat sudah sangat tajam kok. Ada lagi Pak Jokowi mungkin juga dia konsal. Ada juga wakilnya Mas Gibran. Ya kan saya kira sudah cukup bagus. Kita ngapain intervensi, biar aja beliau memutuskan. Bapak udah ngomong langsung ke Prabowo agar saya tidak pakai orang toksik gitu Pak ya? Saya berkali-kali ngomong sama beliau. Jawaban Prabowo apa Pak? Bapak? Ya bang, pokoknya ya carilah equilibriumnya, saya bilang. Carilah equilibriumnya. Saya kira Anda udah paham banget itu. Termasuk Bapak selalu bilang juga, carilah pemimpin-pemimpin di kabinet yang muda-muda. Oh ya, itu beliau setuju. Beliau setuju. Ya, tapi cari equilibrium saya bilang tadi, cari keseimbangannya. Iya. Ya, tentu kan tidak mungkin mengignore juga peran partai-partai. Kita kan sistem politik kita begitu.
Nah itu memang yang memerlukan kearifan. Dan saya lihat Pak Prabowo sangat tajam itu sekarang ini. Dia dengerin semua, dia godok sini, dia lempar sana sini, sampai nanti pada satu ketika dia memutuskan. Apakah Pak Prabowo juga bertanya kepada Bapak person to person Pak, meminta nama ataukah Bapak mengusulkan nama? Ya beliau suka nanya, apa yang saya beritahu, saya tidak mau tentu memberikan pendapat yang bisa mencederai orang. Tapi kalau itu bisa mencederai sistem, saya sampaikan. Tapi keputusan di tempatnya Pak Presiden, saya bilang. Saya hanya memberikan pendapat karena ya Pak Presiden tanya ya saya jawab. Apakah Pak Presiden juga, Prabowo juga bertanya, meminta persetujuan Pak Luhut gitu? Misalnya beliau terkait ada menyebut nama gitu, Pak Luhut setuju nggak gitu? Ya pernah suka begitu, saya juga. bilang itu baik terserah Pak Prabowo aja. Saya nggak mau juga begini Eli, saya benar pernah jadi atasan dia, pernah kami ya kerja sama yang lama, tapi sekarang kan saya ya dia atasan Presiden kita, dia terpilih jadi sekarang. Presiden Republik Indonesia. Kita harus posisikan itu, kita harus belajar itu. Jangan kita merasa ya lebih baik dari dia, 96 juta orang yang milih dia. Lah siapa yang bisa terpilih 96 juta orang? Saya tanya. Kan enggak banyak. Baru ini Pak Prabowo. Iya. Itu jangan lupa loh. Jadi orang-orang tokoh-tokoh itu jangan asbun aja. 96 million lebih ya tepatnya berapa itu? Saya dan teman-teman dan masyarakat itu ya biasa melihat Bapak keras, tegas, mungkin cenderung orang bilang marah-marah gitu ya. Tapi di sini Bapak jadi sosok yang berbeda, Pak. Ngapain sih lo pada kesini? Plan kita buat pergi ke Kawah Ijen. Keren. Nyet, bangun. Tas kamera lo mana? Gua gak ikut deh, gua ke Bali duluan. Temen lo lagi susah nih, so malah mentingin cewek. No, lo mau ketemu Kayla gak? Ya maulah. Wah, no. Apaan sih? Saksikan Berangkat Sabtu 20 Juli pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Program anak terbaru di Garuda TV. Serunya belajar sambil bermain, bernyanyi dengan gembira bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Afshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Bapak, ini kabinet ke depan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sejak Pak Jokowi gitu ya sampai sekarang dan akan berakhir. Apakah juga Bapak akan di kabinet berikutnya? Ini ada yang nanya Pak. Lagi-lagi Gen Z saya berikan kesempatan untuk nanya ke Bapak. Wah, senang banget sih kalau seandainya bisa kesempatan ketemu sama Pak Luhut langsung. Apalagi aku penasaran juga nih kalau seandainya Pak Luhut masuk bursa menteri Pak Prabowo Gibran periode 2024-2029, kira-kira Pak Luhut mau nggak? Nah Ya. Pak, semua nunggu-nunggu nih posisi apa? Ya, buat saya udah berbicara Bapak? dengan Pak Prabowo. Ya, saya kan harus tahu diri. Kan banyak yang muda-muda lebih baik. Ya, jadi kalau saya sampaikan Pak Prabowo, ya coba dilihat lagi lah yang muda-muda. Ya, tapi
Kalau Pak Presiden minta saya untuk memberikan pendapat-pendapat dalam bidang yang saya paham sekarang ini, ya saya tentu sangat bersedia karena menurut saya pembangunan ini kan tidak bisa berhenti, harus jalan terus. Dan saya sangat paham mengenai ini. Tapi sebagai portfolio menteri, saya pikir nggak usahlah cari anak-anak muda. Bapak nggak mau lagi jadi menteri? Ya, saya sudah sampaikan baik. Karena saya terus terang, ya sekarang ya saya tahu Pak Prabowo, ya saya hormat sama beliau, ya sudah. One Team Press mungkin Pak? Ya apa yang nanti kalau udah pernah sehat, apa yang beliau minta, ya saya pikir cocok dengan kemampuan saya, ya saya akan tentu, jangan pula kita merasa GR juga tanpa kita ini nggak jalan, tanpa kita dengan kita juga jalan ini barang ini, nggak ada masalah. Ibu udah nggak boleh Pak? Enggak juga, istri saya juga, hanya dia bilang ya seperti sekarang, ya kamu jangan terlalu banyak lah nemu lagi, schedule temu orang kan itu juga melelahkan kan. Ya, saya bilang oke lah, aku juga tahu rasanya mau mati itu, jadi aku juga tahu jaga diriku juga lah. Gitu. Saya ingat Bapak waktu itu sempat sakit gitu dan kami semua memantau perkembangan Bapak belajar dari sakit itu Pak. Bagaimana sekarang Pak? Artinya Bapak tuh kan kayaknya orang nggak bisa diem, sibuk banget kemana-mana. Oh sekarang saya sudah kembali, mungkin dalam beberapa hal saya mungkin lebih kuat daripada sebelum saya sakit. Malah? Ya, saya sekarang treadmill 1 jam tiap hari. Tiap hari, 1 5 jam? 5 kilometer, 5,1. Iya. Saya plank 1 menit 20 detik kadang-kadang. Wah, saya aja nggak kuat Bapak. Ya, tiap hari itu. Plank? Terus yang kedua saya beban ringan. Yang ketiga stretching, saya 20-30 menit. Ya. Jadi olahraga itu membuat Bapak jadi dia jauh lebih fit saya ya? yes. Terus sekarang lebih concern untuk menjaga kesehatan ya Pak ya? Jadi saya kesehatan, ya karena menurut saya seumur-umur kami ini kan seri 7 kan. BMW seri 7. Seri 7. Bapak, ini saya mau lihat video satu lagi Pak ya. Bapak, saya dan teman-teman dan masyarakat itu ya biasa melihat Bapak keras, tegas, mungkin cenderung orang bilang marah-marah gitu ya. Tapi di sini Bapak jadi sosok yang berbeda Pak. Bapak menangis, Bapak terenyuh, dan kita tuh melihat pun, saya pun ikut terenyuh Pak. Kan udah bilang Mak Eli, saya ini juga kan manusia yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan emosi. Ya saya kan juga punya perasaan. Ya, saya nggak pernah kebayang bahwa Maruli itu menjadi kasat gitu loh. Nggak pernah terbayang. Saya ingat waktu dia melamar Uli pangkat dia kapten gitu. Waktu kapten Pak ya? Ya, jadi menantu Bapak ya? Saya lihat, ya bukan dia karena mantu saya, tapi saya lihat memang ini anak baik dalam kerjanya. Jadi ya saya ya sangat berterima kasih pada Pak Jokowi karena Maruli diangkat jadi kasat pas saya baru bisa jalan. Itu juga kebetulan karena kalau minggu sebelumnya dia diangkat saya belum bisa hadir. Karena saya jalan tuh masih goyang gitu. Jadi proses saya recovery itu memang sangat cepat. Itu saya lagi-lagi itu hands of God dan keinginan never give up itu. Jadi saya selalu bilang never give up. Ya kita selalu harus kerja keras gitu. Pak, teman-teman tuh makanya tadi saya memilih kenapa Bapak itu di sosmed, di TikTok, Instagram, Facebook, semua tuh menyebut Bapak tuh opung gitu Pak. Bapak tuh kayak udah jadi bapaknya kita semua gitu. Cucu saya yang paling besar itu baru lulus dari Georgetown University dan dia sekarang lulus juga Schwarzman program di Tsinghua. Itu hanya 3% ya, 3% acceptance rate-nya itu. Wow. Jadi dia bersaing dengan anak dari Harvard, dari MIT, dari mana-mana, ya diterima. Itu kan apalagi gitu loh ke hidup ini gitu. Jadi ya Faye ini menurut saya, tapi Faye ini juga kadang-kadang dia dapat penghargaan lagi dari mana? Dari Vatikan, dari Ordo Darling ya, itu untuk anak-anak seperti Nobelnya anak-anak lah begitu. Tapi dia selalu bilang, opung, saya nggak mau loh, ini saya dapat ini karena opung. Saya bilang, Faye,
I'm nothing, in the Vatican. Maybe here I'm very, very influential or very powerful, maybe, but not in Vatican. I don't have any influence whatsoever in Vatican. So this is because your organization. Jadi jangan kau pikir bahwa Opung pengaruhin orang, karena kemandirian anak-anak ini yang menurut saya luar biasa. Ya saya tidak akan mungkin bisa seumur V bicara seperti dia dengan dia. Dan itulah anak-anak Indonesia. Betul. Dan sekarang saya lihat banyak sekali, kemarin kita bangga lah lihat ada 400 anak-anak muda Indonesia di Peruri yang membuat GovTech itu. Saya kasih pengarahan ke mereka, saya bilang saya ini terus terang ya sebagai orang tua sangat berbunga-bunga karena kalian juga itu ada Setiaji yang membuat Peduli Lindungi. Itu anak Indonesia nggak bayar mahal-mahal loh itu. Hebat ya Pak ya? Ya hebat mereka. Jadi kita kadang-kadang hanya lihat sisi, lah kan kita nggak sempurna. Kalau kau sempurna di surga aja kau. Kalau masih di dunia pasti ada kurang kita. Tapi di kekurangan itu kita harus lihat banyak sekali hasil-hasil karya besar anak-anak bangsa ini. Bapak, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Tapi saya ada pertanyaan-pertanyaan cepat ya Pak, untuk sebelum kita tutup karena Bapak ada agenda lagi. Bapak pilih ya Pak ya. Film ngeri-ngeri sedap atau film agak lain? Wah ya, agak lain ya. Agak lain ya Pak ya? Tapi Bapak nangis loh waktu ngeri sedap, saya pun nangis loh Pak pas nonton itu. Dua-dua itu sebenarnya Eli bagus itu. Jadi emang itu saya harus appreciate kepada siapa yang Yang bikin film yang bikin film itu. Karena betul-betul dia naikin kita, dihajar lagi kemarin, lagi dihajar. Artinya apa? Orang Indonesia itu hebat-hebat. Banyak yang hebat-hebat. Kita aja kadang-kadang nggak terapresiasi kepada mereka. Kalau ada kurang langsung kita bunuh. Enggak lah, kita dorong lagi lah mereka itu. Iya. Bapak, Airlangga atau Bahlil? Kalian menanya-nanya yang iseng ya Pak ya? Iseng. Apa Pak? Apanya? Airlangga atau Bahlil? Ya Airlangga kan teman lama saya, ketua umum Golkar kan. Airlangga ya. Pak, ITB atau Akmil? Bapak dulu sempat terima ya, ITB. Akmil lah. Oke, kenapa sih Pak Bapak ITB juga pada mau loh dulu milihnya Akmil tuh kenapa? Ayah saya itu maunya saya harus ke ITB. Iya kan? Dan saya juga terus terang daftar ke ITB, tapi dari kecil saya udah lihat RPKD mendarat di Pekanbaru. Jadi di otak saya itu hanya RPKD aja, Kopassus. Jadi begitu ada lulus SMA, ya saya langsung daftar ke situ Pak. Ayah saya nggak setuju. Itu makanya kekuatan pikiran tuh Pak ya, itu proven banget ya. Benar kekuatan itu. pikiran dan pokoknya di otak saya hanya RPKD aja. Wow. Dan nggak goyah itu ya. saya anggap second class gitu. Iya. Padahal ayah saya itu maunya saya ke situ. Ya, tapi mungkin saya untung nggak ke ITB. Kalau saya ke ITB mungkin jadi insinyur aja kali. Bapak, Megawati atau SBY? Ya, SBY lah, kami sama-sama tentara. Oke. Jokowi atau Prabowo? Ya. Ya saya Pak Jokowi lah, kan bos saya hari ini. Oke, Jokowi atau Gus Dur? Ya, saya kira Gus Dur ya. Gus Dur ya. Kenapa Pak? Ya, saya punya guru ya Pak saya ya? terpuruk-puruknya gitu tuh, ya Gus Dur sih yang angkat saya. Jadi saya nggak akan pernah lupa almarhum ya. Gus Dur ini sampai kapanpun. Dan saya bilang sama anak istri saya, kita nggak boleh lupa gitu loh. Jadi kita harus ingat budi orang. Ya, itu satu my message kepada anak-anak muda, jangan pernah lupa budi orang. Opung, ini Gen Z yang nonton Opung. Opung memberi pesan kepada para Gen Z, Opung. Ya. Gen Z, kau banggalah yang menjadi orang Indonesia. Tadi kalau kamu dengar saya bicara, saya sudah sampaikan teman-teman banyak sekali yang hebat-hebat yang bisa berkarya. Dan kau juga bisa salah satu dari situ. Jadi berkaryalah untuk bangsamu ini. Be yourself. Ingat saya bilang tadi, tanggap, tanggon, Trengginas. Tanggap kau, olah terus otakmu, tanggon kau punya karakter mentalmu kerubah, Trengginas jaga sehat kau. Jangan kamu muda udah batuk-batuk, ya. Kamu harus tetap sehat. Selamat menonton interview saya dengan Eli ya. Garuda Paten. Bapak Opung, Lord Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih Eli ya. Terima kasih.
dipersembahkan oleh